cara coach mungkin dari tim lokal, dari pelatih lokal ngobrol dengan mereka, gimana coach? Ya sebenarnya cepat banget tuh. Pertama karena ada translator juga kan gitu. Jadi kita dibantu juga oleh translator sehingga kita menjelaskan situasi kondisi kita seperti ini. Dan mereka ya cukup terbuka, mereka ya nggak banyak komplain. Kita juga pelajaran kalau ternyata pelatih nggak harus mantan pemain pro ya coach ya. Mungkin coach bisa ini nggak coach bisa menjawab keraguan orang-orang di sana kayak pelatih ini aja nggak main pro kok gitu-gitu. Mungkin coach bisa menjawab nggak? Mungkin apakah dulu juga tactical main di championship manager atau tactical manager atau seperti apa gitu coach? Ya basicnya sebenarnya menjadi pelatih sepak bola itu adalah tidak harus jadi pemain profesional, tidak harus. Yang penting dia bisa bermain sepak bola itu pasti. Berbicara sepak bola tentu sangat tertarik dengan fans, taktikal dan juga beberapa unsur penting di dalamnya. Namun kali ini di Akurasi TV episode kali ini saya pengen membahas tentang taktikalnya dari sosok yang sudah puluhan tahun berkecimpung di sepak bola usia muda. Langsung saja kita sapa Coach Ricky Nelson. Halo Coach, apa kabar? Baik. Alhamdulillah Coach. Gimana Coach? Mungkin pertama-tama nanya kabar dan gimana nih 3 poin pertama kemarin? Ya kita bersyukur. Laga pertama depan penonton itu bisa 3 poin karena ada tim yang lain juga nggak bisa dapat poin kan di home. Jadi ini bersyukur banget. Langsung gitu. Kemenangan telak Coach dan clean sheet Coach. Mungkin itu apakah menjadi jawaban dari persiapan yang 2 bulan 3 bulan terakhir disiapkan atau mungkin masih ada yang harus dibenahi Coach? Ya masih banyak hal yang perlu dibenahi karena kan lawan berikutnya pasti lebih sulit. Tetapi setidaknya memang head coach merasa sangat puas karena apa yang dilatih dalam 2 bulan terakhir itu pemain bisa menjalankan dan chemistry-nya mulai ada. Itu yang paling penting. Chemistry-nya mulai dapat walaupun istilahnya ini pemain baru, pemain asingnya juga baru bergabung pas launching lalu punya 2 minggu aja persiapan untuk game pertama sehingga ya apa yang ditampilkan kemarin itu benar-benar dia cukup puas gitu. Walaupun pasti lebih berat perjalanan ke berikutnya gitu. Menjadi momentum juga Coach karena kemenangan, karena jarang-jarang di Coach Persija main perdana langsung di JIS. Kemenangan telak, pemain asingnya juga prima semua. Mungkin jadi tidak ada terkesan grogi Coach ya dari Persija ya. Sebenarnya kalau game pertama seperti musim lalu pun sama. Hanya mungkin angkanya tahun ini lebih banyak 4 kan. Tahun lalu kita menang 3-0 dengan Barito. Jadi sebenarnya laga pertama di JIS tetap sukses lah. Ya, menang dengan angka yang banyak di atas 2, kemarin tahun lalu 3, sekarang 4 sehingga ini menjawab bahwa JIS selalu menjadi home yang sangat menakutkan bagi setiap lawan. Jadi home of Persija benar-benar terkunci di situ ya Coach. Yes, itu yang kita mau dan memang atmosfer yang luar biasa yang ditunjuk oleh para Jackmania, para supporter, penonton sehingga ya jadi bagus banget lah buat pemain semua punya spirit yang gak habis-habis 90 menit. Begitu. Kita simpan dulu Coach masalah Persijanya. Sekarang saya mau gali dulu dari Coach Ricky Nelson. Dari saya pribadi tahu Coach Ricky terkenal dari 2012. Namun sedengar saya Coach Ricky dari sebelumnya udah kemana-mana tuh Coach. Sudah sempat di Piala 2000, Timnas usia muda segala macam. Mungkin gimana sih Coach awalnya banget bisa jadi pelatih usia muda? Jadi saya memang berasal dari daerah lah, dari Nusa Tenggara Timur, dari Kota Kupang sebenarnya. Nah itu memang kami tidak punya akses cukup bagus untuk bagaimana bisa bermain di klub di level profesional lah. Sehingga setelah SMA saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk kuliah sama juga bagaimana mencoba mencari karir lah dalam sepak bola. Tetapi ya memang karena usia sudah habis SMA saya terpaksa harus kuliah dulu sehingga karir sebagai pemain saya nggak lanjutin. Saya berhenti. Akhirnya 2009 saya ambil kepelatihan karena saya pikir ini adalah jalan terbaik untuk bisa terus eksis di sepak bola gitu. 2009 ambil di Malaysia, lalu setelah itu dapat beasiswa dari AFC sampai B license di 2011. Nah, selama perjalanan dari 9 ke 11 itu kan yang bisa saya lakukan adalah melatih anak usia muda. Nah, karena ya itu yang harus saya lakukan dan untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari ya itu ya saya mencoba belajar di SSB lah. Nah lucunya dulu itu saya melatih anak sekolahan itu nggak minta dibayar sebenarnya karena bagaimana saya berusaha ini gimana cara ilmu ini saya praktekkan karena saya nggak punya klub kan dan akhirnya ya saya waktu itu ada sekolah
Ya sekolah yang saya suruh udah saya bayar lapangan, kalian pokoknya saya minta dilatih aja. Saya latih kalian pokoknya gitu. Jadi saya bayar lapangan dan anak-anaknya main gratis aja. Saya yang bayar lapangannya, tapi saya minta kalian saya latih gitu. Nah, jadi mereka happy aja namanya main, ya udah saya bayar lapangan. Itu seminggu 2 kali saya bikin gitu. Kadang ada sekali mereka datang, kadang nggak datang gitu kan. Jadi ya, tapi bagi saya itu proses aja. Bagaimana saya punya ilmu saya bisa praktekkan, dan akhirnya di 11 sekitar 2012 saya gabung sama Villa 2000. Nah, dari perjalanan itulah yang membuat saya sampai Villa 2000. Dan kalau ngelihat tadi juga ngomongin Villa 2000 coach ya. Gimana sih coach cari dari Kupang tiba-tiba kok nyampe ke Jakarta gitu coach? Yeah. Terus coach kan juga ada Serpong City, ada segala macam. Kok bisa coach langsung meramu Jakarta lah gitu? Ya karena tempat. Ya dari sana ke Jakarta lebih karena saya berpikir bahwa semua terpusat di Jakarta kan gitu. Ya seperti biasa orang daerah pasti mau carinya ibu kota di mana semua ada di sini gitu kan. Jadi ya Jakarta tujuan utama, dan bagaimana saya berpikir bagaimana saya bisa survive di Jakarta ini kan gitu. Jadi ya bertemu, semuanya berjalan memang tanpa perencanaan aja gitu. Ketemu beberapa teman yang ternyata ada di Villa 2000, dan begitu saya masuk Villa 2000 dikenalin oleh ini dan itu ya football family itu akhirnya besar, mengenal beberapa pemain, mengenal beberapa pelatih, dan situ saya belajar. Mungkin dari coach Riki juga pelajaran kalau ternyata pelatih nggak harus mantan pemain pro ya coach ya. Mungkin coach bisa ini kalau coach misalnya menjawab keraguan orang-orang di sana kayak pelatih ini aja nggak main pro kok gitu-gitu. Mungkin coach bisa menjawab nggak? Mungkin apakah dulu juga tactical main di championship manager atau tactical manager atau seperti apa gitu coach? Ya basicnya sebenarnya menjadi pelatih sepak bola itu adalah tidak harus jadi pemain profesional, tidak harus. Yang penting dia bisa bermain sepak bola, itu pasti ya. Karena kadang banyak juga pemain-pemain yang berkarir di amatir. Bukan berarti dia nggak bisa ke pro, lebih kepada memilih pilihan aja. Kayak saya sebenarnya saya masih yakin kemampuan saya bisa ke profesional. Hanya memang saya memilih untuk ya meneruskan sebagai yang berkuliah karena ya ada pertimbangan-pertimbangan lain dengan orang tua dan segala macam. Saya memilih kuliah sebenarnya. Jadi ketika saya kuliah, waktu untuk berlatih kan jadi sedikit nih. Akhirnya saya nggak bisa ngejar nih untuk level profesional secara fisikal dan mentality segala macam. Sehingga bagi saya menjadi pelatih itu merupakan salah satu bagian yang tetap eksis dalam sepak bola. Nah, untuk menjadi pelatih kan kita harus belajar. Belajar melatih di lapangan. Nah, belajar juga di bagian digital lah seperti ya. Nah, waktu itu kan ada game PlayStation ya kan. Ada waktu saya tuh masih pakai CD, pakai CPU masukin terus main lah yang namanya Tactic Manager kalau nggak salah tuh. Sekarang Football Manager. Nah, Football Manager kan sekarang online segala macam. Malah kalau sekarang saya nggak main lagi karena ya nggak punya waktu lagi lah. Sekarang udah mainin pemain aslinya. Betul. Jadi itu sebenarnya merancang ini aja, imajinasi dalam pikiran bahwa kalau kita main 4-3-3 nanti begini. Oh kalau kita main 3-5-2 lawan 4-3-3 gambarannya begini. Sebenarnya karena itu memberikan gambaran. Sama yang menarik dalam game inilah masalah karir lah. Saya senang banget kalau di PlayStation juga main itu ada satu pilihan yang kalau kita bisa berkarir sebagai karir mode gitu lah ya. Karir mode. Nah, jadi dari kita ngelatih satu tim dari nol, main di turnamen, di liga. Master League itu coach. Ya, Master League itu yang namanya Master League. Jadi itu sebenarnya mengimajinasi apa yang terjadi dalam sebuah kenyataan yang ada di dalam kompetisi atau turnamen. Nah, itu sebenarnya memberikan inspirasi aja. Nah coach, saya kan juga main Football Manager coach ya. Saya juga main FIFA juga, main PS. Nah, sejauh apa sih coach perbedaan atau persamaan? Karena saya mikir kalau saya ngerti ini cara rotasi pemain, cara mungkin pemain ini capek ini harus kita ganti, itu real nggak coach? Di aslinya juga seperti itu. Kita tahu pemain ini capek, kita ganti dulu. Pemain ini frustasi, kita ganti dulu, atau seperti apa coach? Beberapa poin bisa sama, bisa memang terjadi kejadian real, tetapi nggak semuanya ya. Ya misalnya kalau di situ terlihat memang ada grafik bahwa dia capek, ya memang pasti diganti. Itu otomatis kan di real pun kita bisa lihat di GPS. Ya seperti kemarin sebelah saya adalah pelatih fisik, dia selalu pegang GPS-nya. Saya tanya, udah merah belum semua? Kan ada kalau merah itu memang levelnya udah capek banget kita harus memperhatikan gitu. Dia bilang belum, masih hijau. Ya oke. Tapi kita nggak bisa hanya melihat hal itu. Jadi kita harus melihat apakah di GPS dia merah atau tidak, di lapangan kemampuannya seperti apa yang dia tunjukkan. Jadi harus compare antara dilihat dan terjadi, dan lihat juga dalam sistem report data yang ada gitu. Wah, ini seru nih coach. Penasaran coach. Kalau misalnya ini pemain udah merah coach. Tapi coach, menurut coach ini pemain kalau diganti berubah nih skemanya langsung nih. Gimana coach? Sebenarnya gini,
Ada pemain yang memang kadang-kadang memang merahnya cepat. Oke. Karena mungkin pemain itu contoh winger ya. Iya. Dia berkali-kali lakukan aksi. Sehingga itu mungkin tiba-tiba di GPS tiba-tiba cet merah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nanti kita bisa bilang ke dia, oke, jangan lari dulu, kamu bisa main position dulu, kuasai bola dulu, sehingga dia bisa nafas kembali lah bahasa itu. Nah, sehingga kita nggak mau ganti dia memang. Sabar dulu, oke main, karena kan 90 menit masih lama gitu kan. Dan pasti kalau di posisi gelandang atau back mungkin lebih lama coach ya? Yes, karena mereka lebih daya tahannya lebih ada. Dia tidak banyak aksi-aksi panjang, lebih pendek aksi mereka. Sedangkan winger, striker mungkin lebih punya aksi-aksi yang lebih panjang karena dia harus banyak gerakan aksi yang memang lebih menuntut fisik dia lebih tinggi. Tetapi sebenarnya itu cuma 1-2. Setelah itu kita harus suruh dia rest dulu, tahan dulu, main tempo dulu. Nah, nanti turun lagi tuh. Di reportnya dia bisa turun lagi ke kuning misalnya. Berarti di bench itu diskusinya cukup luas ya coach ya? Oh iya itu luas normal banget coach ya. Normal. Dan itu kan kita nggak bisa diskusinya pelan-pelan. Kita harus cepat kita karena 1 detik itu berharga di bench itu untuk sebuah keputusan. Coach kalau ngomongin bench coach, gimana coach ngelihat coach Mauricio Sousa coach setelah kemarin semusim penuh bersama coach Peña, sekarang langsung Mauricio Sousa dan menang Arema 3-0, menang 4-0, mungkin gimana coach ngelihat situasi baru? Ya, tentunya ini pelajaran buat saya. Di mana saya tahun lalu bersama pelatih asal Eropa, tahun ini berarti pelatih asal Amerika Latin atau Brazil. Ya, 2 style yang berbeda, 2 demanding yang berbeda, di mana bahwa yang Eropa tetap dalam hal prinsip-prinsip bola itu sama, nggak perbedaan sama. Hanya mungkin yang dari Eropa ada struktur-struktur yang berbeda yang dia bangun, sedangkan yang dari Brasil ada struktur pula yang berbeda yang dia bangun. Jadi ya, saya mempelajari 2 hal ini gitu. Dan yang pasti ya memang yang dari Brazil atau coach yang sekarang ini secara usia lebih senior dan dia punya pengalaman lebih banyak sehingga secara alami dia punya solusi-solusi untuk pemain lebih banyak. Untuk menghadapi lawan seperti ini terlihat dia lebih siap dengan oke, kalau lawan seperti ini kita buat yang seperti ini karena pengalaman pasti lebih banyak sehingga dia punya banyak solusinya. Dan untuk Coach Ricky juga sebenarnya saya juga cukup tertarik coach karena Coach Ricky juga direktur akademi Persija, asisten pelatih di Persija senior. Gimana coach membagi di rumah nih pas lagi habis latihan? PR-nya kan banyak nih coach, ada akademi, ada senior kan. Kalau akademi kan tentang pembinaan, senior tentang prestasi. Gimana coach cara membagi 2 yang menurutnya beda kan coach ya? Sebenarnya beda kepentingan coach ya? Ya beda kepentingan secara ini, tapi sebenarnya itu keterkaitannya tinggi. Saling terkait. Ya pertama dari waktu, ya dari waktu saya kadang-kadang jam 6 pagi sudah harus jalan. Dan pulangnya ke rumah jam 7 malam. Jadi setengah hari itu karena saya misalnya pagi sampai siang sampai jam 2 itu di akademi, 2 sampai 6 atau 7 malam di senior kan gitu kan. Jadi ya begitulah hari-hari berjalannya gitu. Tetapi keterkaitannya sangat tinggi. Di mana memang Persija adalah klub yang selalu mengutamakan bagaimana merilis atau mengangkat para pemain-pemain junior ke atas. Nah ini itu beban ada di saya. Bagaimana saya bisa meyakinkan head coach bahwa kita punya produk akademi yang bagus. Nah di sisi yang lain saya harus ke akademi juga, saya harus buat metodenya, saya harus bikin latihannya bagaimana supaya pemain-pemain ini bisa siap ke atas. Nah keuntungannya karena saya berada di tim yang di atas adalah saya tahu demanding yang di atas ini, kebutuhan yang di atas ini. Maka saya bisa turunkan itu ke bawah. Dan di bawah ini kita godok bersama sehingga nanti mudah-mudahan ini akan terus. Seperti tahun ini kita kan naikin 12. Iya, dan yang bertahan sekitar 6 atau 7 pemain. Sisanya kita pinjamin. Jadi tahun depan kita mau akan terus begitu terus. Gitu. Jadi jembatan coach ya antara senior dengan kemarin ada Ardi coach ya yang tampil juga. Jadi kasara Ryan Hanan masih muda, Doni Tri masih muda, coach sudah nonjolin lagi ada Arli dan sebenarnya ada Golin dan segala macam. Gimana coach cara menyampaikan coach? Mungkin coach Mauricio baru datang ke Persija, coach apa yang coach sampaikan kepada Mauricio untuk meyakinkan pakai Arli, pakai ini gitu coach? Ya kita pertama bertanya dulu dia mau main seperti apa. Tipikalnya apa yang diinginkan sehingga kita bilang oke, kalau kamu mau main seperti ini maka ada pemain muda namanya Arli, dia akan main seperti ini. Kalau kamu butuh yang seperti ini, ada pemain yang di timnas sekarang, waktu kemarin di timnas U23 ada Hanan dan Doni. Kita punya bek kiri Doni bisa main bek kiri, bisa main winger, bisa main second striker. Doni pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Bahkan di timnas kemarin jadi gelandang bertahan juga dipakai. Jadi sehingga tinggal nanti head coach mau yang mana gitu. Tapi ini punya kualitas, ini punya kualitas, ini punya kualitas. Jadi kasarnya Koki datang, coach punya
Ya, ramuannya nih coach ya, kita tinggal punya pakai bahan mana lah. nih Ini gitu. kasih bahannya gitu. Nah kalau misalnya dari akademi sendiri coach, mungkin sekarang juga kan Persija sekarang dihuni oleh mayoritas pemain dari Brazil coach ya. Ya. Gimana coach? Mungkin coach yang sempat juga punya sama dengan pemain Eropa, Brazil, apa sih coach yang membuat pemain-pemain muda ini nantinya apa yang bisa diambil dari pemain Brazil coach? Yang bisa diambil pemain Brasil ya pasti adalah bagaimana mereka bisa beradaptasi. Cepat coach ya mereka ya. Cepat, satu. Kedua ya lifestyle yang kita harus pelajari terus. Di mana pemain Brasil cukup profesional dalam lifestyle mereka. Dan juga mereka punya yang salah satu yang harus kita punya adalah masalah ketahanan fisik kita. Pemain Brasil kan kita tahu kuat-kuat. Nah, itu salah satu yang membuat mereka bertahan banget di liga kita. Nah ini yang mungkin terus kita bangun ke para pemain muda. Bagaimana dia bisa punya kemampuan secara fisik, mentality, dan teknik dan taktiknya. Oke, selama ini kita sudah ajarin teknik taktik mereka, tetapi bagaimana kuat dalam hal mentality dan juga fisiknya di level atas kita ini, sehingga bisa bersaing dengan para pemain asing. Coach boleh bocorin dong coach, gimana sih coach saat pemain asing itu datang ke Sawangan, datang ke Persija, gimana coach? Cara coach mungkin dari tim lokal, dari tim pelatih lokal ngobrol dengan mereka, akhirnya mereka langsung jadi satu loh coach. Mereka satu sama pemain lokal, kita langsung nyatu sama Rizky Ridho, langsung nyatu sama Rio Fahmi, gimana coach? Ya sebenarnya cepat banget tuh. Pertama karena ada translator juga kan gitu. Jadi kita dibantu juga oleh translator sehingga kita menjelaskan situasi kondisi kita seperti ini. Dan mereka ya cukup terbuka, mereka ya nggak banyak komplain. Yang pasti kalau menurut saya sih karena memang suasananya asisten pelatih juga ada dari Brazil, ada translator juga orang Brazil, sehingga itu membuat mereka nyaman aja sebenarnya. Dan para pemain kita menerima mereka apa adanya aja, istilahnya nggak ada gap atau ya normal aja gitu. Ya mereka juga normal ya oke. Ada yang paling nggak sih coach? Ada yang paling unik nggak sih coach dari pemain asing yang sekarang kita miliki coach? Mungkin yang menurut coach wah nih ini nih seru nih gitu. Enggak sih, unik dalam pengertian sih ya mereka orangnya ya lucu-lucu aja. Seperti Sousa tuh cukup akrab, cepat bergaul sama teman-teman. Terus mereka mau belajar bahasa Indonesia. Seperti kalau ayo, sudah mau tuh ya. Ayo misalnya selamat pagi, siang, apa mereka udah bisa. Ya udah cukup ngerti lah bahasa-bahasa singkat yang kayak gitu-gitu. Sehingga itu membuat kedekatannya makin terasa gitu. Jadi kadang-kadang mereka udah bisa bahasa Indonesia ini campur bahasa Brasil, jadi ya kita saling mengerti lah. Sama Brasil juga kayaknya masalah makan juga mereka kayak gampang coach ya. Cukup gampang, hanya beberapa memang dari sisi coaching staff kita merubah menu makanannya untuk menyesuaikan mereka juga, jadi mereka biar nggak terlalu asing lah. Ada beberapa menu juga memang lebih ya normal lah, Western dan juga bisa ke ya pemain Brasil suka juga gitu ya. Jadi itu diadaptasi supaya mereka bisa lebih nyaman lah seperti itu. Coach kalau catatan saya kan ngomongin Brazil coach, kalau nggak salah ada 61 nih coach pemain Brazil yang bermain di Super League. Iya, sedata saya, sepengetahuan saya. Mungkin apa karena tadi coach, apa karena adaptasi dari Brazil gampang banget, jadi pelatih kita tuh udah deh Brazil, apalagi saat regulasi ditambahkan coach ya. Iya. Langsung kan itu coach adaptasi cepat. Ya mungkin lebih itu sih, karena di liga kita memang banyak menggunakan pelatih asing dari Brazil dan Amerika Latin, sehingga mereka pasti lebih mudah membawa pemain Brazil aja. Dan banyak coach yang sukses sebenarnya di juara. Sukses. Jackson Thiago, Coach Teko segala macam juga dari Brazil dan sukses semua. Coach kalau misalnya kita ngeliat juga dari regulasi coach, mungkin pengen tahu apa dari pelatih coach. Gimana sih coach cara dilemanya coach, kita punya 11 atau punya 10 tapi yang kita mainkan 7 dan segala macam, gimana coach di dapurnya gimana sih coach, mungkin bisa dibocorkan yang bisa dibocorkan nih coach, cara mengaturnya semua biar pemain asingnya yang kita mainkan ini cadangan dulu segala macam gitu coach. Ya itu pasti sesuai kebutuhan aja. Kebetulan memang di kita di Persija masih ada 10 ya, yang kemarin main 7 misalnya, kan 3 yang belum main. Ya, jadi ada yang masih cedera. Sehingga yang tersisa misalnya 8 atau 7 ya udah itu aja yang main dulu gitu kan. Jadi sebenarnya lebih kepada kebutuhan, pelatih butuh apa, itu yang dimainkan gitu. Tergantung lawannya seperti siapa, ya itu yang dimainkan gitu. Di luar sana lah coach ya, di warganet atau netizen bilang mungkin pemain asing kebanyakan, ada yang bilang tidak membuat pemain lokal kita kesulitan jam terbang. Tapi sebenarnya kan ada sisi-sisi kayak Arli main, Rifami tetap main. Nah, saya pengen tahu coach dari pelatih beneran nih coach, dari pelatihnya nih, gimana sih coach melihat pemain asing yang banyak,
Apa manfaatnya coach buat pelatih dan juga buat pemain lokal? Jadi kalau kita bicara manfaat yang positif, pasti dari sisi latihan dan bertanding itu levelnya naik. Itu ngaruh coach ya? Ngaruh banget, Oke. karena akhirnya kita bersaing langsung dengan para pemain-pemain asing itu. Tetapi harus perlu diingat bahwa tidak semua pemain asing itu punya kualitas yang wah Oke. di seluruh. Saya bukan bicara Persija aja, Iya. ini seluruh klub yang ada di Super League ini. Sehingga sebenarnya para pemain lokal pun kalau dia punya kualitas dia nggak perlu takut sebenarnya. Dan itu dibuktikan bahwa yang terjadi saat ini para pemain muda ya di Persija itu mereka fight untuk bagaimana caranya bisa mengalahkan, tanda kutip ya, dalam hal memperebutkan posisi inti gitu. Iya. Semua berlomba-lomba menunjukkan yang terbaik supaya dia bisa dilihat pelatih dan jadi pemain inti gitu kan. Mengalahkan posisi pemain-pemain yang tanda kutip misalnya pemain asing dan segala macam. Yang berikutnya adalah level permainan kita. Kalau dilihat di game pertama itu cukup menarik, agak banyak berubah karena banyak pemain asing yang bermain. Oke. Sehingga memang levelnya agak berubah nih sekarang liga kita nih. Iya. Kalau ditonton ya, Iya coach. coba Itu tonton ngaruh aja banget, coach. dalam week 1 kemarin menurut saya ya lebih temponya lebih rendah dalam pengertian tidak banyak long ball lari-lari, tapi lebih organisasi, banyak counter attack, banyak transisi, tapi secara permainan lebih teratur lah. Sama mungkin mental coach ya, karena beberapa tim away menang coach langsung coach di match pertama. Ya. Dan yang golin adalah pemain asing. Jadi mungkin mental juga mereka yang mereka mungkin nggak takut supporter lawan, nggak takut tekanan segala macam. Lebih tuh gini, ngaruh. kalau ya mungkin kalau dengan pemain lokal dulu ada banyak peluang itu misalnya 10 peluang malah nggak ada yang jadi gol. Kadang dengan pemain asing sekarang 1 peluang 1 gol. Nah itu yang berbeda nih. Kualitas itu yang mungkin akan jadi perbedaan. Ya kalau ngeliat juga coachnya mungkin tadi juga coach kan bilang ada persaingan coach ya dari pemain asingnya. Dari pemain lokal. Mungkin juga makin sehat coach ya karena dia harus bersaing dengan pemain asingnya di klub dan dia harus mengalahkan pemain diaspora dia di timnas. Jadi mungkin harapannya jadi mereka bisa semakin kuat ya coach ya. Ya kan ada prinsip gini, semakin kita berlatih dengan pemain yang bagus, kita akan jadi bagus. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi sehingga kalau kita para pemain muda ini atau pemain lokal kita ini terus berlatih dengan para pemain asing yang memang bagus, ya itu akan mengangkat performa kita sendiri sebenarnya. Tinggal bagaimana mentality kita lebih kuat apa enggak gitu. Nah kita ngomongin Brazil juga coach, kita pernah dihuni oleh banyak lah di beberapa klub pemain dari Eropa. Sekarang dari Latin. Dari coach sendiri coach gimana coach melihat perbedaan dua kultur negara sepak bola ini coach antara Latin dan Eropa? Ya kalau Eropa kan sebenarnya lebih ke struktur. Mereka lebih butuh teamwork bermain ya. Sedangkan pemain-pemain Brasil kan memang lebih individual. Mereka punya kemampuan individual yang bisa jadi solusi. Tetapi sekarang pemain Brasil pun ya banyak juga yang bermain teamwork gitu. Karena nggak bisa sendirian melewati semua pemain lawan kan nggak bisa. Jadi ya dua hal itu dibutuhkan gitu. Bahwa bermain dengan model Eropa yang struktural, temponya bisa sangat diatur dan juga punya kemampuan individual dari sisi pemain-pemain Latin ini harus dipadukan jadi satu, jadi teamwork dan individualnya jadi satu. Bahkan ada yang bilang timnas Brazilnya aja sekarang udah bukan samba coach. Karena sekarang udah teamwork terus mainnya di Eropa semua. Sepak bola udah berubah sekarang kan. Sepak bola udah berubah bahwa sepak bola tidak bisa dengan main individual terus. Butuh tapi tidak bisa sendiri terus kan gitu. Butuh teamwork juga sehingga ya ini harus dibutuhkan kebersamaan dalam tim untuk memainkan taktikal yang dikasih pelatih gitu. Ya, paling gampang sekarang udah 3 back udah mulai ini lagi coach ya. Ya banyak lah. Jadi memang ya sepak bola udah berubah lah, bukan seperti yang dulu lagi gitu. Masalah berubah juga yang saya ngeliat kalau perbedaan dari Coach Ricky dengan pelatih lokal lainnya adalah Coach Ricky selalu mengikuti perkembangan zaman coach. Modernisasi digital kemarin juga di Instagram saya ngeliat ada drone dan juga ada seperti apa coach kamera video dan segala macam gitu. Sebenarnya itu udah banyak banget. Tapi pelatih lokal yang benar-benar make jarang coach. Mungkin gimana coach melihat ini apakah seberapa besar sih coach dampak positifnya ini kepada dampaknya ya contoh kayak pakai kamera video. Kamera video itu menolong kita banget. Bahwa dulu kita selalu pakai tanda kutip ada staggernya, orang yang berdiri terus dia harus handycam gitu, dan dia harus stay terus dengan kameranya. Sekarang nggak perlu, hanya naikin aja tripodnya, kita kontrol by handphone,
dia download otomatis. Setelah itu setengah jam kemudian kita masuk kantor ruangan, kita bisa putar kembali latihan kita. Kita bisa review lagi, oh ini main kayak gini, ini kayak gini. Nggak usah copy komputer dulu coach ya. Nggak usah, karena itu otomatisasi. Ketika kita bayar langganannya, jangan lupa bayar langganan pasti. Sehingga itu semua menu-menu yang dikasih itu luar biasa. Sehingga itu menolong kita dalam hal menganalisis kembali latihan kita. Demikian juga di saat kita pakai drone, sama view yang berbeda itu menolong kita sebagai pelatih. Oh, ini area begini, ini begini. Oke, besok latihan kita buatnya seperti ini lagi, karena melihat apa yang terjadi di latihan tadi gitu. Nah, itu beberapa teknologi-teknologi yang ada yang sangat menolong kita untuk bisa membuat lagi latihan lebih baik. Nah, ngomong teknologi coach, mungkin boleh dibocorin nggak sih coach, yang di bench itu coach, yang di layar atau tab itu apa aja sih coach isinya coach? Itu GPS sebenarnya. GPS di setiap pemain. Setiap pemain kan memakai GPS ya, dan dia mengontrolnya, memonitornya dari tab itu. Seperti apa mereka heart rate dan segala macamnya, apakah dia udah peaknya atau dia masih punya kemampuan, sehingga itu bisa jadi salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu masukan kita kepada head coach bahwa si A, si B perlu diganti. Misalnya seperti itu. Seberapa mendengarkan coach kalau coach Mauricio sekarang ini? Ya dia open dan yang terjadi di lapangan pun sama kita pun pemikirannya sama. Cair coach ya, sangat cair, sehingga kita kasih masukan begini-begini, dia sangat open untuk melakukannya juga gitu. Bisa nih kasih coach, kemarin tuh ada momen-momen apa sih coach di JIS itu, kemenangan 4-0, saya kan nonton dari TV coach, mainnya enak banget coach dilihat gitu, dari siapa Aliano segala macam, terus gelandang dua dari Brazilnya itu gimana coach? Mungkin dari kamar ganti sampai ke lapangan apa aja coach, mungkin momen-momen penting ya coach yang coach bisa bagikan? Ya momen penting yang kita dapat di game kemarin pasti adalah kita bisa ya awal agak sulit sulit membongkar pertahanan dari Persita. Ya, tapi begitu gol dari set piece itu udah langsung terbuka aja seperti itu. Sehingga pemain kita lebih bisa dapat banyak ruangan gitu. High pressing coach ya, Persija mana coach? High pressing enggak berubah dari 3 tahun, dari sejak Thomas Doll, tahun lalu dengan Carlos, dan tahun ini, dan menurut saya udah DNA-nya Persija memang high pressing. Sudah tidak mungkin beberapa tim masih menunggu, sekarang kita udah ke tengah aja coach. Itu menurut saya memang itu sejauh ini siapapun pelatihnya, DNA Persija nggak pernah berubah. Bahwa high pressing itu menjadi, ya kita pengen dengan bola, kita mau high press, kita mau dapat bola gitu kan. Makanya kan kalau kita ke Sawangan ada tulisan DNA Persija coach ya. Itu yang menjadi mungkin darahnya Persija. Betul, dan itu yang menjadi metodologi gitu juga kita ciptakan pemain, sehingga kita mau ciptakan pemain yang mampu melakukan high pressing. Nah itu sempat ada momen di mana strikernya Persita sedikit sebenarnya kena jebakan offside, tapi sempat sama referee di losin dulu coach. Itu sebagai pelatih denger kan sih coach, aduh loss nih kayak ini gitu. Pengen tahu nih coach kalau sebagai pelatih. Kita udah tahu sih, karena kan walaupun gol itu kan pasti di VAR juga kan. Itu jelas clear offside gitu kan. Tapi kita tungguin aja dia angkat apa enggak kan gitu. Tapi di base tungguin aja angkat. Seru pengen tahu nih makanya. High pressing gimana sih coach perasaan sebagai pelatih coach? Karena kan kita kan 3 back, kalau ada 1 back yang mundur dikit aja, aduh. Itu resiko. Resiko dari high pressing. Di saat kita high press, trapping kita gagal, misalnya lawan bisa chip ke belakang kita, ya kita sudah pakai trap offside juga. Tapi kalau dia bisa lolos, ya itu resiko gitu. Ya, semua permainan sepak bola itu ada resikonya gitu. Mau kita low block juga pasti ada resiko. Jadi ya semua yang kita pilih punya resiko masing-masing. Karena lawan juga pasti tahu cara untuk mengeliminasi bagaimana pressing kita kan gitu kira-kira. Jadi ya harus siapin kalau kita nggak press, ya kita harus siap juga saat kita gagal press di depan, maka di belakang harus bikin apa. Itu pun sudah kita siapin dalam latihan gitu. Jordi Amat coach usia tidak muda lagi namun bisa menjadi komando di belakang sama Rizky Ridho. Gimana coach ngelihat Jordi Amat tidak perlu waktu lah dia buat adaptasi? Jelas chemistry Jordi sama Ridho kan udah cukup lama terbangun karena timnas. Dan mungkin menurut saya ya Jordi cukup senang dengan situasi sepak bola di Indonesia yang memang lebih kompetitif dibanding menurut saya ya, dibanding Malaysia yang memang hanya JDT dan Selangor misalnya, dengan mungkin ya nggak tahu lagi ya, cuma 3-4 tim. Tapi di Indonesia ini kan sulit ya. Menurut saya walaupun ranking kita di ASEAN ini rendah dalam kutip hasil di AFC-nya, tapi dari sisi kompetitifnya menurut saya salah satu di ASEAN yang cukup sangat kompetitif lah ya di liga kita gitu. Ya, selain di Thailand juga ya, tapi liga kita ini benar-benar kompetitif banget. Sehingga ini membuat pemain pasti dia akan sangat tertantang untuk bagaimana keluar dari kompetisi yang begini dari zona nyaman gitu. Coach ya. Kasarnya mereka nggak perlu keluar negeri sekarang nih, karena di
Indonesia juga udah kuat banget pemain-pemain asingnya. Ya karena dia berhadapan gitu. bukan dengan striker lokal. Iya. Dia berhadapan dengan semua striker asing sehingga ya pasti levelnya berbeda kan gitu. Ngelihat gol cantik dari Maxwell dan Aliano gimana coach ngelihatnya dari bench? Ya itu kita cukup kaget ya. Wow kan. Karena nggak nyangka mereka akan shoot gitu kan. Nggak akan nyangka shoot. Tapi itu balik lagi itu lebih kepada insting mereka pribadi, individual dan decision mereka. Melihat memang lawan drop dan situasi yang paling baik adalah shooting. Dan ya mungkin pas lah gitu kan. Enak banget pas di masuk aja. Dan kalau ngeliat dari mereka coach sepulang dari JIS mereka itu ngasih coach kayak ngomong wah gila Jackmania. Ya mereka happy dengan situasi itu tapi sudah ditekankan oleh tim pelatih bahwa pertandingan selesai. Tidak boleh terlalu euforia karena ini belum apa-apa. Ini baru game pertama. Jangan pula kita merasa game pertama setelah itu kita akan juara langsung. Enggak kan gitu kan. Bener. Jadi semua pemain begitu kembali ya udah normal aja. Oke, coach. Kalau ngeliat dari coach Ricky juga kalau kita kembali lagi ke usia muda, coach Ricky dekat banget nih coach sama SSB sama segala macam. Mungkin kalau dari kita ada Force gila segala macam. Gimana coach dekat apa Persija dengan akademi-akademi di Jakarta dan sekitar coach? Ya, jadi gini, basic atau landasan terkuat dari klub itu pasti harus di grassroots. Itu pasti karena klub itu dapat pemain dari mana? Ya dari grassroots. Jadi selama ini yang memang kalau tiba-tiba tadi Dwi bilang masih ada Doni, masih ada Hanan, tiba-tiba Arli muncul. Nah, grassroots atau akademi harus pikir lagi, siapa lagi yang akan mengganggu Arli, kan gitu kira-kira. Jangan terlalu nyaman coach ya di situ ya. Gak boleh nyaman dianya. Kita harus cari lagi pemain yang harus ganggu si Arli, gitu kira-kira. Oh, Arli punya kemampuan ini, kita harus di bawah, kita harus siapin pemain lagi. Nah, grassroots atau SSB ini malah landasan kita. Bagaimana kita misalnya punya ada Force G, kompetisi Force G, kita bekerjasama dengan akademi ini, bekerjasama dengan SSB ini. Sehingga mereka punya pemain-pemain bagus kasih ke Persija semuanya. Dari situlah Persija menggodok pemain ini untuk menjadikan pemain-pemain yang siap mengganggu siapapun pemain yang di atas. Sehingga itu jadi kompetitif yang sangat bagus. Makanya tetap kita harus dekat dengan semua SSB yang ada di Jakarta. Harus. Termasuk pelatihnya coach ya. Pelatihnya. Kita harus bangun hubungan dengan semua pelatih di Jakarta. Sehingga semua informasi soal pemain-pemain yang bagus di Jakarta harus kita dapat dan kita bawa ke Persija. Begitu, ngomongin pemain usia muda coach banyak banget nih coach, mungkin ada puluhan atau mungkin kasar ratusan pemain yang coach sudah orbitkan. Bisa sebutin nggak coach mungkin 3 atau 2 pemain yang coach paling bangga nih akhirnya dia seperti ini gitu. Yang dulu coach tahu nih dulunya coach tahu dia kecil kayak gini tiba-tiba coach poles-poles alhamdulillah seperti ini. Sebenarnya dari kecil banget sih nggak ada sih. Dari kecil banget karena pemain ini kan ya kemana-mana ya. Saya lupa ya kalau dari kecil ada beberapa pemain di Serpong City memang kecil sekarang udah main semua gitu kan. Tapi yang memang yang unik bagi saya sebenarnya di Frankie Misa sebenarnya. Jadi memang dia dari kota Soe, NTT. Uniknya memang waktu saya masih pegang PON NTT yang lolosin ke Papua waktu itu. Pemain ini kita seleksi waktu itu dari pemain usia 98, tahun lahir 98. Tapi si anak ini tahun 2004, artinya beda 4 tahun. 4 tahun. Tetapi di seleksi itu selama hampir 4 hari kok dia selalu bagus terus gitu. Nah itu yang membuat menurut saya ini pemain yang langka gitu kan. Sehingga saya memindahkan dia sebenarnya dari posisi dia awalnya itu gelandang serang sebenarnya. Sekarang jadi back sayap kan? Karena saya berpikir kalau dia masih terus di gelandang serang dia akan nggak bisa bermain dengan situasi atau teman atau lawan yang lebih tua. Karena secara fisik dia pasti kalah kan. Jadi dia masih kecil kan. Dan dia pemain muda yang paling muda waktu kita ambil. Akhirnya waktu saya ambil ke dia ke training camp, saya suruh pindahkan ke bek kiri. Waktu itu awalnya kita coba main dengan 3. Jadi dia wing back kiri lah. Nah, berjalan dengan waktu malah bagus mainnya di situ terus. Jadi ya udah sampai hari ini dia main seperti itu di timnas, sekarang pindah ke Bayangkara. Jadi salah satu yang menurut saya ya sebenarnya banyak juga di daerah itu yang masih bisa dikelola atau dikaji atau dicarilah gitu. Banyak pemain seperti itu sebenarnya. Tapi ya memang nggak banyak yang punya, ya sulit lah mendapatkan pemain seperti ini yang cukup cepat. Karena Frankie menurut saya cukup cepat. Dia 2 tahun aja dengan Persija naik senior tiba-tiba melejit secepat itu. Nah itu ya memang nggak gampang juga gitu. Kalau misalnya ngelihat Frankie juga ngomongin timnas sama kita ujung-ujungnya adalah timnas senior coach. Mungkin sikat aja coach karena abis ini mau main games nih. Timnas senior gimana coach? Prediksi coach di ronde keempat. Sekarang kita pengen switch langsung nih ke timnas nih. Berat tapi sepak bola kan tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Karena secara
tanda kutip hitung-hitungan kita lawan Arab di home. Walaupun kita nggak pernah kalah sama Arab ya. Iya. Ya, tapi ya pasti berbeda. Tetap aja lawan Arab ya, Pasti tetap aja. berbeda ya, main lagi di sana pula kan Iya. gitu. Terus sama Irak juga kita belum pernah menang sama Irak. Semoga mungkin ada solusi lah dari tim pelatih. Walaupun ini berat, ya semoga ada solusi untuk bagaimana bisa pecahin ini gitu. Ada itu nggak sih Coach testimoni ke Rizky Ridho ataupun mungkin kalau nanti Rehanan dipanggil ke timnas senior sebelum ke timnas biasanya Coach ada nggak sih Coach kayak titip pesan kepada mereka gitu seperti ini gitu di timnas atau mungkin yang selalu kita sampaikan adalah the best aja, yang terbaik aja. Yang terbaik kalau dikasih kesempatan ya yang terbaik aja. Terus ikuti apa yang head coach yang mau. Simpel itu aja. Persija Coach gimana Coach? Tadi kan timnas sudah, sekarang Persija masih awal musim, pengen tahu nih Coach harapannya. Nanti kita putar lagi kalau di akhir tahun. Ya harapannya memang target dari manajemen kan maunya juara tahun ini. Semoga bisa terjadi walaupun nggak gampang sekali lagi. Karena ya kalau dilihat dari tim-tim yang lain ini ngeri-ngeri juga. Ada pesaingnya kan cukup banyak. Hampir semua tim bisa saling mengalahkan. Sehingga menurut saya ya kita hanya butuh bagaimana game ke game konsisten, cari poin terus, jangan sampai hilang poin. Sehingga itu akan menjadi tabungan kita hingga akhir musim nanti gitu. Siapa tahu dari setiap game kita dapat poin dan itu bisa membawa kita jadi juara. Dan yang terakhir Coach mungkin harapan buat pelatih usia muda nih Coach yang pengen seperti Coach Ricky. Jangan pernah kan kalau Coach Ricky saya ngelihatnya prosesnya panjang Coach ya sampai menjadi Coach Ricky di titik yang seperti sekarang ini dari Velo Ribu, dari SSB. Gimana Coach? Ada pesan nggak buat mereka? Ya mungkin sekali lagi berbeda zaman. Saya nggak bisa menyamakan apa yang saya lakukan waktu zaman saya karena saya mulai melatih itu kan dari usia 22 tahun sebenarnya. Dan saya baru ada di tim itu 2009. Jadi selama hampir 7 tahun tuh saya berkecimpung hanya dengan SSB. Itu di futsal, saya banyak berkecimpung situ aja, belajar dari situ semua. Nah sehingga menurut saya pelatih-pelatih muda sekarang ini sebenarnya yang poin pertama adalah jangan pengen cepat-cepat tinggi dulu. Karena semakin tinggi kita, ya semakin besar anginnya. Kadang-kadang kalau kita nggak kuat, kita akan cepat jatuh. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mampu dulu dari bawah. Kita solve dulu. Saya ini mau jadi pelatih seperti apa nanti ke depan. Kalau kita punya kemampuan untuk membaca diri kita, punya kemampuan untuk bisa melihat, oke, saya jalannya seperti ini. Nah itu akan lebih baik sehingga kita kalau di atas lebih bisa stabil. Kadang-kadang kan cepat naik tuh bisa juga cepat turun gitu. Jadi bagaimana bisa terus stabil di atas adalah ya kita harus pelan-pelan step by step dulu. Jangan langsung lompat-lompat, bahaya nanti. Jadi kalau lompat malah jatuh semakin cepat jatuh Coach ya. Ya bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Tetapi begitu kita lompat, kita perhatikan baik-baik. Begitu kita di atas, kita juga perhatikan apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan turun. Statement jangan pelan-pelan asal kita jangan turun Coach ya, jangan turun cepat. Closing statement yang keren banget dari Coach Ricky Nelson, asisten pelatih Persija, direktur akademi dari Persija, pernah juga di Persipura, Borneo FC dan banyak banget pengalamannya di sepak bola Indonesia. Terima kasih Coach ya. Makasih. Selain ini kita main game Coach ya. Oh boleh.